seandainya saja tanggal 2 Juni sore kemarin, Kombes Iman Imanuddin, Dirkrim Polda Metro Jaya sudah pegang itu, dan Pak Budi Hermanto, ya Budi tapi tulisannya Budi, Budi Hermanto sudah, saya yakin mereka dengan sangat tegas dan akan menunjukkan nih loh P21-nya. Kejaksaan pun bahkan mungkin sekarang pun sebenarnya bingung, ini sudah ada perkara ini nomor sekian-sekian kan sudah SP3. Loh kok ini maju lagi ini gimana? Kan nggak mungkin. Itu malu loh kejaksaan. Ini kalau misalnya Anda tadi menyampaikan bahwa ada kemungkinan tidak kemudian memenuhi persyaratan agar kasus ini disidangkan gitu. Walaupun memang Anda berpikir bahwa saya nggak sabar untuk bisa kemudian masuk persidangan dan ada fakta-fakta baru yang akan disampaikan gitu. Nah, kalaupun memang tidak jadi disidangkan, tidak sampai disidangkan, Anda juga kehilangan momen untuk membuktikan atau menyampaikan bukti-bukti baru dong. Sekarang ini pun lagi jalan beberapa sidang secara paralel. Satu sidang CLS yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh para purnawirawan. Itu objeknya juga Polda Metro Jaya yang dalam memprosesnya tidak proper. 2 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, ya, yang diajukan oleh Pak Sigit dan juga oleh lawyernya namanya Mbak Deka. Ada juga banding yang dilakukan oleh Dr. Taufik CLS di Solo. Ada lagi yang sekarang ini kita lagi ngobrol ini, teman-teman saya lagi berjuang di depan Bareskrim, ya gitu, karena ada memasukkan bukti-bukti baru untuk gugatan dari tim pemburu ijazah palsu TPIP, ya. Ada Pak Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, ada Pak Heru dari UI Watch, ya. Mereka melaporkan dan ini laporannya masuk meskipun sebagai Dumas, ya, masuk untuk melaporkan Jokowi. Kemudian ada orang yang berada di balik ijazah itu, ya, think tanknya. Kemudian ada juga melaporkan orang namanya Eko Sulistyo. Masuk laporannya. Jadi artinya banyak forum untuk membuktikan. Dan sekali lagi, kalaupun saya dan Dr. Tifa sebagai klaster 2 itu disidangkan, itu bukan nyidangkan ijazah palsu. Itu nyidangkan fitnah dan pencemaran baik, jauh panggang dari api, bukan itu. Jadi kalau memang masuk persidangan ini tidak akan membuktikan si ijazahnya. Makanya gitu. kami divonis pun, ya apapun vonisnya, ijazah tetap 99,9% palsu kok. Jadi ngapain juga masyarakat juga nunggu. Dan yang menarik Anda ini kemudian sudah klimaks sebenarnya ya. Oh iya, dan yang menarik gini, gitu. Bahkan statement dari seorang Wakapolri, ya periode 2013-2014, Pak Komjen Purnawirawan Ugro-Seno mengatakan, saya akan belajar lagi kalau ini bisa disidangkan. Karena namanya perkara sudah di SP3, perkara sudah diputus berhenti. Itu perkaranya, nomor perkara yang sudah ada. Lah kok bisa ada yang keluar nih? Istilah saya mungkin dulu pernah dengar Mbak Diandra sama. Kok bisa ada yang mencotot mencotot keluar? Ya, 3 sudah di stop. Kok bisa ada 5 yang masih bisa ditarik kemudian keluar? Ini apa-apaan ini? Ini proses apa gitu? Nggak ada. Dan saya yakin kalau kejaksaan itu masih punya hati nurani, ya, dan masih punya, ya maaf ya, masih punya pikiran untuk, nggak ada yang namanya satu perkara itu bisa diambil, dicuplik orang-orangnya, itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Ya, berbagai macam analisis sudah Anda kemudian sampaikan di platform digital. Apakah kemudian Anda sudah antisipasi bahwa sejak awal bahwa sebetulnya hal tersebut berpotensi memenuhi unsur pidana penyebaran berita bohong yang menerbitkan ataupun menyebabkan keonaran dan lain sebagainya? Apakah Anda aware sekali mengenai ini? Gini, Mas, dan juga Mbak, dan juga pemirsa, mana bohongnya? Kalau orang mengatakan, itu kan ijazahnya ijazah yang diupload di Dian Sandi, ya kan gitu. Itu kan enggak aja. Oke, ijazah. Skripsinya, saya pegang langsung bukti skripsi ini ketika tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, dan yang menyerahkan itu wakil rektor langsung, ya, Bu Wening Widyasmoro. Dan satu lagi wakil rektor itu Prof Wening, satu lagi Dr. Arief Jil. Dan kemudian saya periksa, saya foto dengan kamera resolusi tinggi loh ya, bukan hanya kamera biasa, karena saya sebenarnya bawa scanner tapi nggak boleh pakai scanner. Udah, untungnya saya bawa kamera resolusi tinggi yang formatnya bukan JPEG lagi tapi RAW, ya. Kemudian di situ sudah terdapat beberapa hal yang lucu. Nama Pak Kasmujo nggak ada, kemudian Prof Ahmad Sumitro sudah profesor, padahal itu baru November 85, Prof Ahmad Sumitro itu profesornya 86 Maret. Tidak ada lembar pengujiannya. Oh, itu sempat debat. Dan lawyer-lawyer yang nggak mutu tadi, ya, yang bukan lawyernya Pak Jokowi mengatakan, oh siapa tahu itu copot. Mana ada skripsi lembar pengujiannya copot itu loh, nggak ada. Itu jelas fakta yang nggak bisa mundur lagi bahwa skripsinya palsu.
Udah, Anda dari situ. berkeyakinan bahwa memang sangat apa yang Anda yakin. sampaikan, analisis dan sebagainya semua berdasarkan fakta. Dan walaupun memang ada peluang untuk ditwist ataupun dipelintir ya sama pihak lain. Nggak apa-apa, tidak ada apa istilahnya gini, tidak ada fitnah yang saya lakukan karena itu jelas. Bahkan yang menarik, kalau saya pun dilaporkan karena saya mengatakan 99,9% palsu. Apa yang terjadi dengan penelitian Pak Dr. Bunatua barusan? Yang itu sudah ada bukunya juga loh. Ijazahnya nggak ada. Ini kan makin parah lagi. Dia mengatakan ijazahnya setelah melalui proses dari banyak sidang KIP, dari beberapa KPU, termasuk yang terakhir KPU Solo, Surakarta, yang sampai detik ini juga tidak berani memberikan kopi legalisasi ijazah. Padahal kopi legalisasi ijazah itu penting banget untuk melihatnya. Ya ini kayak gini nih. Itu dari KPU di Solo tuh nggak ada. Ada diberikan tuh fotokopi. Dan itu sama persis. Padahal nggak mungkin 2005-2010 sama persis. Beda setahun aja kita capnya bisa beda kok. Beda sehari aja capnya beda. Masa 5 tahun posisi dan letak capnya tuh bisa sama. Ini loh, legalisasinya. Itu kan nggak mungkin. Dan yang terakhir yang paling menarik, ini baru saya ceritakan di media sekarang ya gitu. Kemarin salah satu tim kami ya, meskipun itu sebenarnya media independen ya, Sentana, Mas Michael Sinaga, barusan mendapatkan segepok arsip file pendaftarannya Jokowi yang ada di PDI Perjuangan. Nah, itu menarik banget itu nanti. Itu apa tuh ada apa isinya? Waduh, adanya tim kampanyenya Bocorin siapa? dong. Iya, Ya. tim kampanyenya siapa saja. Termasuk nama-nama pembuat yang palsu itu yang di Pasar Pramuka. Ada Eko Sulistyo di situ, ada apa-apa. Wah, ada semua di situ. Wedi, boncos ini nanti kalau ini dibongkar. Ada ijazah SMA-nya. Yang ijazah SMA-nya itu yang dari SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang ternyata capnya sudah SMA 6. Padahal tahun itu tuh belum ada SMA 6. Jadi ini ibaratnya tuh bayinya lahir lebih dulu daripada ibunya gitu loh. Ya. Oke. Foto di ijazahnya gondrong juga. Mana ada foto di ijazah gondrong apa boleh dulu itu? Enggak Bola boleh. panasnya bergulir ke partai pengusung nggak nanti? Enggak. Kita justru berterima kasih. PDI Perjuangan sudah memberikan dan ini mulai waras kalau menurut saya. Karena PDI Perjuangan pun bahkan memberikan statement Pak Jarod kemarin. Iya. Ya kan? Jadi Jokowi kan katanya mau keliling Indonesia. Sekalian tunjukin ijazahnya dong. Sekalian bawa ijazahnya. Bawa Bagus. ijazahnya. Sekalian bawa, itu top itu. Dan ini sesuai dengan statementnya dulu yang sudah disampaikan oleh ketumnya, Ibu Mega. Ibu Mega kan dulu sudah juga menyampaikan. Saya dulu juga sempat menyampaikan ucapan, ya ini waras. Bu Mega, Pak JK beberapa waktu yang lalu, udahlah. Jadi makanya persoalan ini mungkin memang akan panjang. Kalaupun nggak ada sidang, ya sidang saya, fitnah penjara. Tapi sidang ijazah Jokowi, jangan khawatir. Tetap akan kita kejar. Sampai itu memang benar-benar terbukti palsu atau memang nggak ada ijazah. Oke. Kalau memang sudah sampai persidangan nih, Bang Roy. Ya. Anda kan juga melihat saat ini banyak sekali cacat formil atau kelemahan prosedural nih ya. Ya. Apakah ini akan menjadi poin utama yang akan Anda sampaikan di SMC nanti? Jelas. Sebelum ke material, ya, saya bukan orang hukum ya, tapi saya banyak diberitahu dan saya banyak belajar. Formilnya dulu dicek. Dari awal formilnya saja sudah salah. Kesesuaian dari tahapannya semua. Betul. Ya? Mulai dari misalnya ketika kami dilaporkan, statement Jokowi waktu itu mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Itu aja bohong. Karena LP-nya di situ ada 6 nama. Egy Sujana, ya, kemudian Roy Suryo, kemudian Resmond, kemudian Tifa, Bu Kurnia, ya, Dr. Tifa, Bu Kurnia, sama Rizal Fadilah. Memang kemudian kenapa Pak Damai Hairul Lubis itu kemudian kemarin RJ satu-satunya dari 3 orang yang mengajukan RJ dan kemudian bisa lolos. Kalau saya setuju sebenarnya Pak Damai Hairul Lubis. Karena Pak Damai Hairul Lubis nggak dilaporkan, kok bisa tersangka. Tapi tiba-tiba kan tersangkanya tambah jadi 8, tambah Pak DHL, kemudian tambah yang lain. Nah ini dari 6 ini semuanya itu Mbak dan Mas itu pada satu LP yang sama, satu tempus dan lokus yang sama. Jadi tempus dan lokusnya itu adalah tanggal 26 Maret tahun 2025 dan dikoreksi. Nah ini koreksi pun sudah salah, itu format catat formil. Nggak boleh, harusnya itu nebis in idem. Nggak boleh ada sesuatu yang baru kemudian dimasukkan untuk berbeda. Dikoreksi tanggal 22 Januari. Nah ini lagi, ini bayi yang lahir sebelum ibunya. Peristiwanya tuh belum ada tanggal 26 Maret atau 22 Januari. Dari situ saja udah cacat. Saya nggak ada di situ.
di peristiwa itu, di tempus dan lokus yang ada di sekretariat. Saya baru tahu itu ternyata itu sekretariatnya Egy Sujana. Lah saya nggak datang di situ. Kok bisa saya diduduk ikut di situ? Dan kalau mereka kemudian mengatakan, oh enggak, itu peristiwanya ada di TV mana? Wait, peristiwa di TV itu nggak bisa langsung begitu saja. Itu harus melibatkan Dewan Pers. Karena Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Itu mengharuskan keterlibatan dulu kalau ada orang yang keberatan dengan isi siaran misalnya. Dan itu harus ada kemudian lokus dan tempusnya harus sama. TV-nya misalnya ada di iNews, sebut saja lah gitu ya, di Rakyat Bersuara. Ya. Kan tidak sama posisinya dengan ketika misalnya peristiwanya terjadi itu di tempat sekretariatnya di Egy Sujana. Kan lain itu di Tanah Abang. Ya, ini di Kebon Sirih. Jadi di situ saja sudah meleset. Tempus dan lokusnya nggak sama, tanggalnya juga beda. Rakyat Bersuara itu Selasa jam 7 sampai apa? Nggak harus apa. Karena sering. Tiap minggu soalnya. Ya, acaranya Mbak Diandra ya interupsi Kamis. Apal kita. Gantian ya gitu. Ya itu jadi ada juga. Misalnya nih Bang Roy, kalaupun memang sidang nih ya, dari kejaksaan meminta untuk kemudian ijazah asli dihadirkan gitu. Ya. Nah, bagus. Bagaimana Anda sebetulnya mungkin melihat ini dan akankah Anda dapat mematahkan bukti otentik ini? Sangat. Andai kata dihadirkan. Samakah ijazah yang dihadirkan itu dengan yang sudah terlanjur dihadirkan? Tanggal 15 Desember saat gelar perkara khusus. Karena pada saat gelar perkara khusus waktu itu. Saat di Bareskrim. Saat di Bareskrim. Iya. Bukan, Polda Metro. Oh, pas Polda Metro kemarin. Yang di Bareskrim itu cuma ditampilkan di belakang dan itu bukan ijazah asli. Itu kan kemudian kita melihat. Itu saya langsung mengatakan palsu. Karena fotonya itu sangat kontras. Untuk sebuah foto yang usianya lebih dari 40 tahun. Anggap saja ini foto tahun 85. Enggak sekontras itu. Lebih kontras dari ini loh. Foto itu. Kontras banget hitam putih. Saya mohon maaf Mas Vicky dan Mbak Dria. Saya semenjak SMP itu sudah jadi tukang potret. Tukang cetak malah. Jarang banget ada orang SMP itu yang sudah pegang enlarger, kemudian fixer, developer. Dan saya main-main di kamar gelap. Kita bisa bedain kok foto itu dicetak tahun berapa sampai tahun berapa. Nah itu kelihatan banget. Dan bahkan itu berusaha ditampilkan yang namanya watermark. Harusnya watermark itu tipis. Itu kayak dicetak baru gitu. Emboss juga. Meskipun saya yakin tuh embossnya itu bukan emboss asli. Karena emboss yang asli itu adalah emboss yang cap itu. Ada tembus gitu. Tembusannya. Sayangnya kita nggak bisa meriksa. Karena megang aja nggak boleh waktu itu. Tapi kan lucunya ada tuh. Maaf ini. Ada lawyer cewek yang bilang, saya bisa itu. Merasakan yang namanya embus. Teksturnya. Gitu. Iya, enggak dia bilang embus. Padahal ini tertutup plastik. Dan dia bilang bisa merasakan. Coba Mas, ijazahnya itu kan agak lebih gede dari sini juga kan, asli. Jarinya seseorang, kalaupun ini mentok, dia katanya bisa jarinya panjang. Wah, makanya saya bilang tuh jarinya Mak Lampir. Itu aja sudah boncos. Terus orang yang sama, ini lucu lagi, udah saya download kemarin rekamannya. Dia bilang, kalau OP21 saya sudah lihat kok. 2-3 minggu yang lalu saya sudah baca itu. Ya ini orangnya loh. Nih orangnya. Saya sudah baca itu di kantor polisi. Saya masuk, kemudian saya ada tumpukan berkas gitu, dia bilang gitu. Tumpukan itu saya ambil, saya baca. Ternyata P21. Itu bohong banget itu. Enggak ada polisi sembarangan ngelatain P21 dan itu berarti Polda Metro itu kebobolan penyusup yang sangat tidak proper. Ini enggak punya legal standing, enggak ada hubungan dengan perkara inti. Dia sekarang memang jadi lawyernya Egy Sujana. Tapi di kasus ketika Egy melaporkan saya gitu ya di tempat lain. Jadi artinya ini banyak banget Mbak Diandra dan Mas Vicky kebohongan-kebohongan yang terjadi. Makanya nggak apa-apa, seru deh nanti kalau itu tetap jalan. Tapi kalaupun harusnya itu mah nggak jalan. Karena orang-orang yang misalnya mengerti bahkan termasuk ya kali ini mohon maaf saya sebut pun mengatakan kalau harusnya itu nggak ada sidang. Karena apa? Karena sudah habis. Sudah diputus di SP3.